Boleh. Mungkin istirahat dulu ya Guru, dan juga ambil air putih dulu sama Bang Rudi Yohanes. Silakan kalau mau minum dulu, persiapkan energinya, Lai Rudi, karena pertanyaannya biasanya sangat menghujam ya. Ya, sambil menunggu dilanjutkan diskusi ini atau perdebatan ini, kita akan sampaikan dulu acara ini diselenggarakan di Zoom MDM atau Media Dakwah Muslim. Sekaligus juga disiarkan langsung oleh beberapa channel Muslim ya. Mungkin di sini akan saya tidak tahu satu persatunya siapa saja, tapi saya akan menyampaikan yang ingat saja. Seperti di Media Dakwah Muslim Channel, Debat Panas Channel, Pengamat Debat Lintas Agama Channel, Al-Alif Channel, Triun Selai Community Center Channel, Julkifli M. Abbas Channel, Hidayah Channel, Ucok Tebas Channel, mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan. Mohon maaf apabila yang tidak saya sebutkan, karena tidak mungkin ada juga di Yusuf PI Channel ya sepertinya. Silakan disimak dan ditonton di sana, juga like, comment, and subscribe-nya. Sambil menunggu. Masih perlu waktu, Lai Rudi? Ya, 1 menit lagi. Oke, 2 siap. menit. 1 menit. Sorry lu, biar kita agak mantap nih. Siap. Siapkan energinya. Minum dulu. Siapkan energinya. Ikat kursinya. Aduh, saya tak kencing, aku tunggu kencing lagi. Kencing pula si Juman ini. Sabar ya, tunggu. Sabar. Siap. Slow. Sambil kick mempersiapkan itu ya. Sabar dulu. Pipis dulu, nanti pipis celana. Pipis dulu. Iya, makanya ngeri Zulkifli ini sampai mau kencing aku. Ya, nggak apa-apa. Daripada nanti pas lagi ditanya tiba-tiba harus ke kamar mandi kan terlalu jatuh nanti. Kencing dulu lah sekarang. Si anak bata udah masuk. Mana anak bata? Aduh, saya nggak nyimak lagi. Kalau ada ditumpuk aja sekalian. Dinda Kores monitor. Mungkin kalau ada anak Batak silakan raise hand. Masuk Gurundaku. Anak Batak ada, Dek? Anak Batak live di tempatnya. Loh, katanya mau masuk ke sini. Nanti ambil alih aja. Antum sama siapa beliau. Yang janjiin? Dia katanya tadi mau masuk setelah 30 menit. Oh, enggak tahu. Masih live dia? Komen coba, ditunggu Bang Suma bilang. Oh iya. Bentar. Tadi karena dia janji loh, Dek. Ini 30. Ini mumpung 30 menit. Nah, itu dimakan aja Gurunda tuh. Udah disiapin tuh. Itu udah ditusuin dagingnya tuh, daging dombanya. Coba kita ke anak Batak. Siapin galonnya Rai Rudi. Oke, silakan. Oke, sudah siap ya? Siap. Kita kembali ke sesi kedua. Muslim bertanya, Kristen menjawab. Silakan Gurunda, mulai waktu. Oke, baik. Kita mulai. Oke. Terima kasih. Tadi di awal Saudara Rudi mengatakan bahwa Yesus itu datang tidak membawa agama. Saya masih ingat sekali Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, kemudian saya ingin mengatakan sesuatu di dalam kitab saudara bahwa ada oknum atau sekelompok orang yang kemudian mengajarkan agama. Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, Yesus tidak mengajarkan agama. Mereka yang diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15 ini, itu mendirikan agama apa rupanya? Silakan. Oke, terima kasih. Matius 23 ayat berapa? Nomor 15. 15. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan
dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Ya, itu agama apa? Agama ahli Taurat dan Farisi itu yakni agama Yahudi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Dan agama Yahudi ini bukan Yesus yang membawa, bukan Yesus yang menurunkannya. Tetapi agama Yahudi itu dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka itu di Keluaran Tuhan memerintahkan Musa, bawalah umatku untuk beribadah kepadaku. Sabar ya, aku cari agama Yahudi itu yang Anda maksud itu yang sabar dulu, sabar. Bentar ya. Sabar dong, slow lah Zoom. Kayak aku tadi diam, tenang, slow. Ojo ke susu, kata orang Jawa. Ya. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi mereka mulai beribadah di situ. Kemudian mereka dituntun oleh Musa sampai keluar dari tanah Mesir, dan mereka akhirnya sampailah ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mulailah mereka merintis. Merintis apa? Itulah yang namanya kemah Daud, dan kemah Daud berubah jadi rumah ibadah. Anda enggak nyambung. Sebentar dong. Enggak nyambung. Kembali kepada pertanyaan. Slow. Enggak, sabar. Kamu jangan habiskan waktu dengan sia-sia. Slow dong, slow. Celakalah kamu, hai Slow. Waktu tadi aku giliran aku diam. Kau saya yang slow. bertanya, bukan Anda. Iya, saya aku merasa menjawab. Pertanyaan Anda enggak nyampe. Aku menjawab. Slow dong. Bukan ke situ, bukan ke situ. Ini yang dimaksud Yesus bukan orang-orang yang datang dari Mesir. Ku jelaskan bukan dulu. Dari Mesir ini. Slow dari dulu. Mesir ini. Slow dulu. Orang dari Mesir itu tidak dikatakan sebagai Yesus. Slow dulu. Slow dong. Agama apa yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi? Itu di mute. Yang menyeberangi lautan dan menjelajahi itu daratan. Agama apa? Halo, larinya ke agama Yahudi. Itu tolong di-mute biar aku jawab dulu, baru nanti dia lagi bilang. Di mana Yesus pernah mengatakan agama Yahudi? Di mana? Langsung dijawab, Lairudi. Ya. Sebagai pakar. Akal-akalan aja, mau nipu dia. Selalu, jangan kekanak-kanaan. Loh, bukan masalah slow, ini masalah kebenaran. Jangan kau tutup-tutupi agamamu. Aku kebenarannya. Dengarkan Rudi. Kebenarannya aku yang menjawab. Saya ini tidak bisa kau bodoh-bodohi. Kebenarannya aku yang menjawab. Kau diam. Yesus tidak mengajarkan agama. Kau diam. Satu. Oke. Yesus tidak mengajarkan agama, katamu. Berarti Yesus tidak membawa ajaran Yahudi. Oke. Ketahuan dia. Takut belangnya ketahuan si penipu. Gitu, Ruth. Larikan dia, teman-teman. Menghilang. Iya. Karena data ini membuktikan bahwa agama yang diajarkan oleh orang Farisi, ahli Taurat, itu adalah ajaran agama. Oke, salam sang debaters, ya. Ya, kawan-kawan, tadi kalian sudah lihat berdiskusi bagaimana perdiskusian itu ya menjadi kacau gara-gara Zulkifli nafsunya selalu, makanya aku bilang kalau menghadapi aku dia selalu gelisah, gundah gulanau ya. Saya heran kenapa dia gundah gulanau kawan. Harusnya dia sabar ya. Kan tadi dia juga bertanya ndak ada ku jawab, ku sangga-sangga. Kecuali terakhir memang ada ku arahkan dia. Karena pertanyaanku tadi terakhir, sejak kapan Nabi Muhammad menjadi beragama Islam? Ku arahkan terakhir loh. Di awal-awal dia banyak menjawab melenceng ke sana kemari khotbah-khotbah. Mana ada ku larang-larang, ku biarin saja ya. Ketika giliran aku, kenapa dia harus menjawab-jawab ya. Jadi itulah yang sangat lucu untuk dijelaskan pada siang sore hari ini. Nah, kawan-kawan, kalian tadi sudah melihat diskusi itu. Sekarang aku ajak kalian diskusi ya. Dia bilangnya lari. Loh, aku kan sudah ingatkan. Ini giliranku. Ya. Buang teks di layar lah. Iya ya.
sekalipun kita misalnya apa namanya dia pahit kawannya, kita tidak bisa kawan. Untuk di dalam sebuah perdebatan kita masuk-masuk mengacau-ngacau nggak bisa. Tata keramanya nggak ada. Sekalipun tidak tepat, jangan kita atur-atur. Makanya aku bilang kau duluan, nggak mau dia. Sekarang aku duluan, ku bali dia sampai nengel. Kan dia cara aku bertanya, ada nggak aku potong? Pertama, masih kutulis ini kawan pertanyaanku semuanya. Pertama aku bilang, dia mengatakan Islam sudah ada sejak awal. Jadi aku tanya sama dia, apakah ada Muslim? Kan sederhana aja, nggak panjang. Singkatnya aku bertanya, ya begini-begini. Oke, kujak kedua ya, orang yang Yahudi, Nasrani, apa itu? Coba jelaskan. Ketiga, dia bilang orang Arab, kan belum ada begini bogono. Ya itu aja yang ku serang kawan. Dia lucu. Aku masih menjawab, menjelaskan, dia langsung khawatir. Habis 1 jam gua bicara. Kan goblok. Makanya bertanya itu kawan, usahakan kayak di pengadilan, singkat-singkat aja. Ya, apakah kamu mengungkapkan tadi pembukaan opening bahwa Adam itu sejak zaman Adam sudah mengenal agama Islam. Coba jelaskan. Kan singkat kan? Jawabnya aku prediksi dia hanya mampu berbicara 10 menit. Ternyata belum 10 menit dia sudah kehabisan napas. Oke, masuk pertanyaan kedua, slow ya. Oke, sekarang saya naikkan Piong 77 channel. Silakan Bro Piong. Ya, Bang Rudi. Ya, memang Siap. ini lucu-lucu ini ya. Bagaimana kok bisa seperti itu ya? Padahal tadi sudah bagus. Ya, saya mengikuti itu dari pertama 30 menit pertama, lalu saya ikuti juga 30 menit kedua. Sudah ditegur 1, 2, 3 kali. Nah, disinilah moderator ini tidak imbang. Dia tidak berani dengan si kedebong pisang. Iya, dengan si Juma. Dia tidak berani. Sekali lagi dia tidak berani. Padahal dia sudah kan bagaimanapun tamu itu harus dihargai. Siap. Dia sudah Bang Rudi sudah tegur 1 kali. Harusnya moderator bilang, mohon maaf Bang Juma. Kalau dia memang tunduk sama si Juma ini, harus kan dia bilang, mohon maaf Bang Juma, ini jatahnya Bang Rudi. Tetapi karena memang takut semua sama si Juma ini, jadi buat apa perdebatan kalau memang kamu moderator ini takut dengan si Juma? Belum pantas moderator itu tadi. Dan sudah Bang Rudi sudah dari tadi sudah bilang bahwa gantian. Nanti akan ada waktunya kalau setelah berbicara, baru kamu menyanggah lagi. Sudah bagus perdebatan babak pertama. Memang ini seperti anak-anak, Bang Rudi. Memang suara besar tetapi kelakuan masih bocah FF ya. Jadi sering main di game, kan suaranya keras, sering banting-banting kursi. Nah, inilah model-model seperti itu. Berdebat tapi takut, malu. Begitu, Bang. Oke, terima kasih Bro Piong. Selamat sore, siang menjelang sore ya. Nah, kawan-kawan, kalianlah saksi atas semua ini kawan ya. Aku udah bilang oke, aku jawab. Setelah aku jawab, nanti baru aku catat loh tiap dia menjawab berapa menit. Ada di sini kawan ya. Yang pertama dia bicara menit 30 ya, mulai pembukaan itu. Kutanyakan ya, pertanyaanku mulai. Kemudian dia menjawab sampai menit ke-27, artinya 3 menit ya. Kemudian aku tanya lagi, dijawabnya panjang sampai menit 22 sekitar segitu ya kawan-kawan. Aku diam saja tuh, gak ada bicara ya. Dia tidak berani berdebat bermartabat kawan. Keinginan dia berdebat itu kita lomba kuat-kuat suara. Gak ada guna kawan, kita berada di room mereka. Itu mic diturunkan itu volumenya kawan. Aku sudah hafal kali lah sifat mereka ini. Ya. Jadi, ya apa mau aku bilang? Daripada ndak bisa memberi edukasi, bagus aku keluar. Kalau dia nanti merasa kepanasan ya tantang lagi, apa susahnya. Tapi yang ku nilai di sini kawan, aku selama menjadi moderator, gak peduli aku Kristen atau Islam. Kalau sudah disepakati, ada yang kayak tadi tuh mengganggu jalannya debat, ku mute. Sekali, 2 kali, ku tendang. Ingat tak kalian ketika Julius Haimce dengan Fatimah Sadkia?
Apa aku nggak kurang tegas itu? Tegas. Sampai aku diejek-ejek orang Kristen. Oh enggak, aku bilang ini harus tegas sekalipun aku Kristen. Tidak akan kubela Satkia itu. Kenapa? Kita sudah aturan main waktu. Maka ku ingatkan Satkia, tolong perhatikan waktu. Jangan nanti kau menyesal. Kan begitu ya kongkonnya. Dia mau bicara, oh enggak bisa aku bilang. Ini gilirannya si AMC. Maka di akhir si AMC yang enggak punya otak dan isi kepala. Suka-suka hatinya ngomong. Kita harus terima lapang dada kawan. Sekalipun apa yang diucapkan si AMC itu, aduh kurang ajar orang ini. Tapi karena sudah disepakati, saya diam. Si AMC bicara terus, saya diam. Karena memang sudah disepakati. Lah ini, sudah jelas-jelas kesepakatannya ya kongkonnya. Tapi ya sudahlah. Halo Ninja, selamat sore bro. Ya halo. Ya sore silakan. Oke. Ya kalau menurut saya sih memang harus kita, Bang Rudi sih memang harus keluar ya. Karena memang jadinya entah betul. Tidak memberikan edukasi karena saling balas-balas aja suaranya ya kan. Dan memang ternyata suara dari Bang Rudi itu kecil, lebih gede dia gitu. Dan kalau saya perhatikan juga Bang Zuma ini kemarin baru debat juga sama Bang Edis gitu ya. Begitu juga gitu loh. Bang Edis mau jawab, dia langsung potong gitu. Kayak memang ketakutan juga. Jadi emang Bang Edis juga sama, mending dia keluar katanya ya. Daripada begitu kan nggak memberikan apa-apa. Kita yang nonton tuh nggak memberikan pelajaran apa-apa. Mereka cuma saling ya entah tuh ya gue ya. Jadi kayak orang demo aja, ribut-ribut aja gitu, nggak jelas mau ngasih edukasi apa gitu. Dan menurut saya bukannya kabur ya, memang itu udah emang harus begitu. Sama juga kita ya kalau kita mau memberikan edukasi terus ada orang yang interupsi kayak di sidang DPR juga begitu tuh ya kan. Kalau ada yang mau ngomong tapi dipotong-potong sama istilahnya kalau di sidang itu ketuanya langsung dipotong. Kamu jangan ngomong dulu ya kan, satu-satu ngomongnya gitu. Dan Bang Zuma ini dan timnya juga sepertinya memang nggak siap menerima jawaban katanya. Memang kayaknya sepertinya nggak siap menerima jawaban. Pengennya yang simple aja langsung begini-begini gitu. Padahal kan kita juga memberikan penjelasan gitu ya kan. Sebenarnya itu aja sih, kayak jatuhnya juga nanti juga kayak sidang DPR MPR tuh yang saling memberikan interupsi gitu. Padahal sudah ada peraturannya kalau ngomong tuh ganti-gantian gitu. Oke, itu aja sih Bang Rudi. Terima kasih. Siap, terima kasih Ninja ya. Kalau yang kupelajari dari orang ini benar kata si Ninja kawannya. Saya sudah pelajari dan hafal betul karakter mereka. Mic mereka yang megang. Ya. Mic itu disetel kawan. Micku pasti lebih kecil. Karena mereka melayani si Gurunda ini kan adu suara besar. Tentu dia menang. Kalian dengar tadi suaranya besar kali suaraku ketimpa sama dia kawan. Tapi ketika aku bicara sendiri ya suaraku kuat. Ini aku sudah tahu, udah makan-makanku gaya-gaya mereka. Bahwa mereka itu alasannya ya ayo kita berdiskusi berdebat untuk memberi edukasi. Tapi ketika bagian si Zuma jangan coba-coba kawan. Memang mereka bukan memberi edukasi. Tapi mereka mencari peluang untuk menghina Kristen di dalam sebuah perdebatan. Mereka kecolongan. Disuruhnya aku pertama. Aku tidak menghina, aku bilang kau berbohong. Kenapa aku bilang dia berbohong? Karena dia menjawab. Dan jawaban dia itu kan yang kubalikkan ke dia. Bukan aku yang mengatakan, dia yang mengatakan. Ya, sejak semula Islam itu sudah ada. Oke, enggak ada kubantah kan. Oke, bagaimana Yahudi, bagaimana Nasrani. Oh, dikasih kitab, dikasih nabi. Oke. Wah, ini nabi. Oke. Ketiga, dia mengatakan di Arab belum ada ini, belum ada ini. Oke. Barulah aku bantai dia situ. Berarti kau pembohong. Kau bilang sudah aja sejak dulu kala. Kalau sudah ada, kenapa harus ada Yahudi, ada Nasrani? Kenapa harus ada kitab-kitab itu? Langsung aja Al-Quran dari sejak semula. Kan begitu kawannya. Dia nggak bisa jawab. Dan semakin ku kejar, dia semakin membuktikan bahwa Islam itu tidak ada sebelum Nabi Muhammad. Bukan aku kawan dia. Ya. Dan ya kalian lihat apa yang terjadi. Dia nggak sabar. Sudah aku bilang ya tunggulah aku menjawab dulu. Slow lah aku bilang. Suara dia lebih kuat, suara aku ketimpa. Aku udah tahu. Karena mereka menyetingnya memang harus begitu kawannya. Suara si Zulkifli lebih kuat, suara aku lebih kecil. Agar mereka bisa mengatakan kepada semua orang, kami menang. Kan orang itu mencari menang kalah. Oke lah kita jujur-jujur saja, saya juga mencari menang kalah. Tetapi mereka harus ingat satu hal. Kita sudah sepakat kita ingin memberikan edukasi di sini. Edukasi apa? Hanya modal besar-besar suara. Padahal kan elegan.
Kalau ku jelaskan, ya agama itu agama Yahudi. Nanti kan ku jelaskan. Dari mana aku tahu agama Yahudi? Ku jelaskan. Musa disuruh beribadah. Sudah dibawa keluar ke tanah Kanaan. Setelah itu si Daud mendirikan kemah Daud. Sesudah itu Salomo membangun namanya Bait Allah. Kan sudah jelas kan. Baru ku lanjutkan lagi. Bait Allah itu begini bogono, begini bogono. Kan jelas kawan. Apa yang kurang lagi? Masih aku menjelaskan sampai bait Allah sudah dipotong dia. Oh enggak bisa begini begono, begini begono, begini begono. Padahal sudah kita sepakati. Ada yang namanya aturan waktu. Ketika saya bicara saya diam sampai dibilang silahkan. Ya, Zuma tahu kawan bahwa dia enggak bisa apa-apa. Selain berkuat suara maka disuruhlah suara saya dikecilkan. Suara dia besar. Jadi apapun yang ku jawab ditimpanya habis kerongkonganku sakit. Dan dia bisa berkhotbah seenaknya. Aku tahu dia itu mau berkhotbah dalam 30 menit itu. Makanya aku bilang, oh enggak bisa Zuma. Kita sudah sepakat. Tadi dia bilang Islam itu undang-undang. Orang harus tunduk terhadap undang-undang. Kita tadi sudah buat kesepakatan. Dia melanggar kesepakatan. Berarti si Zuma bukan Islam. Terbiasa melawan undang-undang. Terbiasa melawan kesepakatan. Kan jadi lawak-lawak kawannya. Ya kawan-kawan. Kalau ada yang mau kalian sampaikan lagi, kita lanjut ya. Ini ada yang bilang, siapa namanya ini? Si anak kodok, pergi ke laut. Pergi ke laut mana tadi? Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan. Duyung. Inilah mereka kawan. Kalau sudah, jagoannya Kubal Bali. Mulailah mereka ini gelonjot-gelonjotannya. Jadi debat ini sangat memalukan sebenarnya kawan. Kenapa memalukan? Karena ada orang yang tidak mengerti kesepakatan kawan. Kesepakatan sudah dibaca di awal pakai timer. Sudah. Kesepakatan kedua harus ada kata silakan. Baru bicara. Ini lucu kawan. Ketika dia bertanya saya diam saja. Ketika saya bertanya, ya Zuma saya mau bertanya, sejak kapan agama Islam itu ada? Nah, kan gitu aja singkat, putar kalau nggak saya kelar. Kan kalau memang mau jawaban ringkas, cukup dibilangnya sejak zaman Nabi Adam. Titik kan? Tapi dia apa? Dilebarkannya, ya pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkan jangan menyentuh pohon salah kuldi, pengetahuan maksudnya kan. Gini. Ada enggak ku bantah? Enggak, aku diam. Begini bogono. Karena aku mau mendengar apa ucapan yang ku serang. Oke, selesai. Oke, cuma sekarang pertanyaan kedua. Apa itu Yahudi, apa itu Nasrani? Wah, Yahudi itu begini, Nasrani itu begini, bogono, begini diturunkan kitab, diturunkan ini. Aku diam aja kawan. Begini bogono, begini. Oke. Ya, tadi kau singgung ada mengenai orang Arab, ya kan? Kamu bilang begini bogono. Aku diam saja kawan. Dijawabnya panjang. Oke, setelah itu aku bilang, kau pembohong, kau pendusta. Kena mental dia kawan. Disitulah dia mulai bereaksi, ingin melakukan hal-hal bodoh. Tunggulah nanti giliran aku katanya. Hal bodohnya aku sudah tahu. Bahwa dia akan ngajak perang mulut. Dan mic dia yang paling kuat dari mic aku. Maka ketika dia bertanya tadi, apa yang dimaksud dengan Matius 23 ini? Oh yang mana Zuma? Ayatnya yang ke berapa? 15. Semua masih berjalan baik kawan. Aku menjawab slow. Oh iya, itu mengenai ini Zuma. Oh iya gini kulang. Wah kamu jangan begitu, jangan begini, lari ke sana. Oke, tenang dulu kau, ku jawab dulu selesai. Dikit lagi loh kulang. Masa dikit lagi dia nggak ngasih kesempatan? Langsung dia tuduh, aku tahu kau licik mau menghabiskan waktu loh. Pas zaman dia kenapa nggak dihabiskan waktu? Ketika aku bertanya satu pertanyaan ya habiskan aja sampai 30 menit. Aku diam aja kok nggak ada berbicara. Kan jadi lawak-lawak kawan. Aduh kena mental begitulah orangnya. Makanya aku bilang hanya sama aku lah dia berdebat. Emosinya tidak bisa terkendali kawan. Sama yang lain dia bisa. Bicara-bicara manis-manis mulut. Sama aku nggak bisa kawan. Karena aku bisa menjinakkan dia itu kawannya. Aku tahu sisi dia itu bagaimana, gobloknya dia aku tahu. Dia itu bodoh sebenarnya kawan. Cuman ya karena modal
Ya dia punya admin, tolong diajari, kau carikan gini-gini, aku hanya melihat, membaca. Datang WA dari kawan-kawan, tinggal buka gitu kan. Ya, oke lah kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Ini kita selesaikan dulu sampai sekian. Kita jumpa nanti malam ya. Semoga opung dari yang opung kemarin datang, kita akan bicara firman Tuhan. Oke, kita tutup sekian, sampai jumpa. Salam sang debaters.